Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Hasim, NIM 3520102888, kelas IE 20.B2. Tugas ujian akhir semester, mata kuliah otomasi industri, yaitu mempresentasikan studi dampak otomasi pada industri dan karyawan. Otomasi industri adalah salah satu peran penting yang memainkan bagian dari proses manufaktur, operasi, produksi, pengendalian. Di setiap sektor kita tidak dapat membayangkan sebuah perusahaan tanpa otomatisasi. Dalam skenario hari ini, hidup tanpa multimedia dan industri tanpa otomasi adalah hal-hal yang tidak dapat kita bayangkan. Meskipun otomasi dan robotika membuat pekerjaan lebih mudah, lebih aman, dan lebih cepat, tetapi entah bagaimana mempengaruhi tenaga kerja manusia dan secara tidak langsung kesejahteraan sosial karyawan. Otomasi yang ditemukan pada abad ke-18 tumbuh pada abad ke-19 dan sekarang dapat menggantikan campur tangan manusia dalam proses industri. Dan dari skenario itu kita bisa memprediksi hari di mana tidak ada karyawan yang mengharapkan mesin di tempat kerja. Ini adalah tugas yang paling sulit untuk mengelola kepentingan manusia dan mesin di tempat kerja. Misalnya, otomasi di berbagai sektor berkembang pusat berdampak pada karyawan dan juga pemberi kerja. Terkadang otomasi adalah keuntungan bagi eksekutif yang sangat terampil dan berpendidikan. Karyawan pengawas karena mungkin membantu mereka untuk menyelesaikan tugas di dalam batas waktu manajemen. Hal ini juga menguntungkan bagi pekerja di tempat kerja untuk melakukan tugas berisiko tinggi, seperti penanganan berat, material kritis, pengecoran, dan pekerjaan tungku. Pekerjaan perakitan semua jenis pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan robotika, otomasi, teknologi dan perangkat yang berbeda, pengarahan teknologi fisik dan keselamatan kerja pekerja, kesehatan pekerja dapat mengimprovisasi dengan otomatisasi. Majikan dapat menghindari terburu-buru produksi, resiko di daerah berbahaya seperti keselamatan dan masalah kecelakaan. Upah di atas waktu, majikan dapat bekerja lebih efektif dan lebih efisien yang mencapai tujuan dan sasaran dan untuk bertahan dengan dunia global dan kompetitif saat ini. Peningkatan produktivitas dan hasil dapat dicapai dengan otomasi yang dirancang dengan baik. Selanjutnya yaitu definisi otomasi, yaitu The Oxford English Dictionary mendefinisikan otomasi sebagai pengendalian otomasi pembuatan produk melalui sejumlah tahapan yang berurutan. Penerapan kontrol otomasi untuk setiap cabang industri atau ilmu pengetahuan dengan perluasan penggunaan perangkat elektronik dan mekanik untuk menggantikan tenaga manusia. Selanjutnya yaitu definisi karyawan, yaitu Undang-Undang Standar Perubahan yang adil mendefinisikan karyawan sebagai setiap individu yang dipekerjakan oleh pemberi kerja. Undang-undang lebih lanjut menyatakan bahwa memperkerjakan termasuk menderita atau mengizinkan untuk bekerja. Warisan Amerika mendefinisikan karyawan sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan imbalan finansial atau kompensasi lainnya. American Dictionary of the English Language. Tinjauan literatur that foundation dampak otomasi industri pada pekerja. Mereka menyatakan bahwa karena robotisasi pada pekerja industri dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih rendah harus bertahan untuk pekerjaan mungkin berpengaruh karena robotisasi di industri manufaktur. Selanjutnya yaitu metodologi
Makalah ini mencoba menyoroti masalah dampak otomasi pada berbagai faktor dengan desain penelitian deskriptif menggunakan data sekunder yang telah disorot oleh berbagai penelitian dan praktisi. Berbagai makalah telah ditinjau untuk kontribusi penelitian tentang dampak otomasi, metodologi penelitian yang digunakan menulis berbagai sektor dari berbagai negara, dan tahun publikasi. Dampak otomasi pada industri. Nuklir Kumar 2014 mengatakan bahwa industri menginvestasikan jumlah besar uang dalam otomasi bisnis, sedangkan adopsi alat teknologi otomasi bisnis sangat mempengaruhi operasi bisnis, perilaku sumber daya manusia, struktur organisasi, serta efisien dan efektivitasnya. Ada dampak tegas dari otomasi robot pada pembangunan ekonomi. Peningkatan investasi robotika sebesar 1% dikaitkan dengan jangka panjang. Memperoleh keuntungan dalam PDB per kapita sebesar 0,03%. September 2017 menyatakan bahwa peningkatan hasil adalah manfaat otomasi yang besarnya manfaat sangat bervariasi tergantung pada individu yang digunakan. PYC 2018 menggambarkan bahwa teknologi baru adalah mencipta bahwa pekerja baru beberapa secara langsung tidak atau tidak langsung terkait dengannya. Teknologi dan otomasi akan menghasilkan pertumbuhan produktivitas, pendapatan dan kekayaan. Juga muncul permintaan tenaga kerja, pengeluaran pendapatan. Beberapa dampak otomasi pada segmen industri yang berbeda adalah sebagai berikut, yaitu produktivitas, hasil, dan kualitas. Produktivitas yaitu Zeren George M. 2016 menyatakan bahwa produksi memainkan peran penting dalam meningkatkan upah, lapangan kerja secara keseluruhan, permintaan mengaruhi perekonomian sektor secara keseluruhan. Berkat robotika dan otomasi, produktivitas meningkatkan tidak hanya di tingkat perusahaan, tapi juga di tingkat industri dan daya saing nasional. Untuk hasil dan kualitas, otomasi dan inovasi dan kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan jangka panjang dalam efisiensi dan produktivitas yang mengarah pada peningkatan hasil dan kualitas. Adopsi teknologi menghasilkan penurunan biaya transportasi dan komunikasi logistik. Rantai pasokan global menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Semua ini akan membuka pasar baru dan bermanfaat dalam pertumbuhan ekonomi. Revolusi industri juga menyebabkan ketimpangan yang besar akibat pemindahan bersih pekerja oleh mesin. Dampak otomasi pada karyawan. Menurut McKinsey Global Institute ditemukan bahwa aktivitas kerja dan tugas karena penerapan otomasi dan kemajuan teknologi hampir 46% waktu yang dihabiskan untuk aktivitas kerja karena karyawan untuk menyelesaikan tugas tertentu dapat dikurangi. Sementara di sisi lain itu dapat mengaruhi pekerjaan, dan gaji orang-orang pasar tenaga kerja karena koin memiliki dua sisi yang sama. Otomatisasi berdampak pada karyawan dan majikan di kedua cara. Otomasi kemungkinan berkontribusi pada beban kerja pada karyawan, tetapi juga dapat membantu dalam pengurangan aktivitas fisik dan tugas yang berulang. Selanjutnya yaitu kesehatan dan keselamatan dalam yaitu industri konstruksi memiliki lingkungan berbahaya dan canggung yang tak terhitung jumlah di mana-mana yang mengarahkan pada kondisi kerja yang buruk dan tidak aman di lokasi. Juga karena kelelahan pekerja disebabkan oleh aktivitas fisik dan kesalahan manusia dapat menyebabkan kecelakaan konstruksi. Oleh karena itu dapat menghindari masalah kesehatan dan keselamatan berbagai jenis robot dikembangkan. Selanjutnya yaitu keterampilan dan pengetahuan teknis. Otomasi menghasilkan peningkatan permintaan untuk kategori terampil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja terampil yang lebih rendah, namun kategori keterampil menengah, pendapatan menengah mencangkup berbagai pekerjaan dan rangkaian keterampilan
pekerjaan yang terkait, dan meskipun pekerjaan dalam kategori tersebut berperan secara keseluruhan. Misalnya, pekerjaan berketerampilan menengah dalam perawatan kesehatan, pemeliharaan, dan perbaikan mekanik. Dan beberapa layanan sering berkembang seperti kebutuhan keterampilan dan pekerjaan yang secara tradisional tidak tampil. Ekonom Guy Michel, Asnawi Natros, dan John Van Rene 2015 mengutip bahwa ada korelasi pasif antara pertumbuhan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan permintaan akan tenaga kerja keterampilan tinggi. Dampak positif otomasi. Dua alasan utama untuk memperoleh teknologi dan otomasi adalah peningkatan produktivitas dan meningkatkan keselamatan kerja. Dengan menangani tugas berbahaya di tempat kerja, teknologi dan otomasi mampu mempertahankan hilangnya pekerjaan yang didorong oleh teknologi. Banyak ketidaksetaraan yang berkembang dalam keterampilan pendidikan, pendapatan, dan kemampuan investasi. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari otomatisasi, yaitu di seluruh dunia dalam otomasi, sektor manufaktur dan jasa menggantikan konten pekerja tugas rutin, sementara di sisi lain menciptakan pekerja tugas manual kognitif non-rutin. Dan berbagai penelitian ditemukan bahwa dampak negatif yang paling mungkin terjadi adalah terhadap lawan kerja, penurunan upah, keselamatan bagi pekerja, keterampilan rendah. Sebagai teknologi menghilangkan dan menggantikan jutaan pekerja di sektor manufaktur dan jasa. Sebuah inovasi kecil dalam teknologi mesin, misalnya peningkatan perangkat lunak, meningkatkan produktivitas mesin yang menghasilkan pengurangan produktivitas marginal pekerja terampil rendah sambil meningkatkan produktivitas marginal tenaga kerja terampil tinggi. Hal ini terdampak tidak hanya pada peningkatan kesenjangan pendapat antara pekerja terampil dan tidak terampil tapi tidak memiliki efek generasi. Peningkatan mendapatkan generasi tua sementara menurunkan pendapat generasi muda. Efek ini terjadi karena yang tua telah mengumpulkan mode fisik dan manusia sementara yang muda berkelahi dengan tenaga kerja yang tidak terampil. Untuk distribusi generasi majikan memiliki efek knock-on pada tabungan nasional pekerja dan peningkatan investasi dalam teknologi pada modal. Selanjutnya yaitu efek peramalan otomasi pada industri dan karyawan. Sejak tahun 1998 telah dilaporkan oleh Ishriar bahwa konten tugas manufaktur dalam pekerjaan industri di India telah diotomasikan dengan cepat. Hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan, tekanan, dan stres yang besar pada karyawan, sehingga mengganggu kesejahteraan individu. Selama dekade terakhir, diamati bahwa tugas rutin dan non-rutin yang terutama tergantung pada ketengkasan menurun dengan meningkatkan tugas analitis dan kognitif. Memperkirakan kognitif, World Economic Forum 2016 memperkirakan sebanyak 2 miliar pekerja global dapat digantikan oleh otomasi pada tahun 2030. Ini bisa menjadikan kutukan bagi karyawan yang dibayar lebih rendah, lebih terampil, dan kurang berpendidikan. Dampak otomasi tidak merata dan sektor yang berbeda. Tingkat karyawan yang berbeda karena setiap sektor di setiap otomasi persyarat keterampilan teknologi berbeda untuk tegas yang berbeda. Thomas Frey 2012 menyatakan bahwa 2 miliar pekerja dapat otomasi pada tahun 2030 di seluruh dunia. Mr. Kinsey mengilustrasikan nomor otomasi pekerja harus 400 juta hingga 800 juta. Grace dan Michelle 2015 melaporkan bahwa tidak ada hubungan antara menggunakan robot dan kehilangan pekerjaannya. Untuk negara-negara yang teliti pada tahun 1996 dan 2012. Untuk kesimpulannya dari materi tersebut yaitu di dunia digital ini kita tidak dapat mengonsumsikan pertumbuhan industri tanpa digitalisasi dan otomasi. Ketika teknologi dan otomatisasi digunakan dengan kombinasi yang tepat dari keterampilan dan
Pengetahuan manusia tidak ada yang akan bertindak sebagai kutukan bagi karyawan dan majikan dalam dunia yang revolusioner. Ini otomatisasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi pekerja, menghindari tugas yang berbahaya dan berisiko, meningkatkan produktivitas, dan membantu mencapai tujuan industri. Alih-alih menyelesaikan kerugian seseorang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan untuk tubuh dengan globalisasi dan daya saing. Otomasi memiliki dampak besar pada karyawan, pemberi kerja, dan industri, tetapi tergantung pada persepsi orang bagaimana mereka bereaksi terhadapnya. Akhirnya otomasi itu sendiri dibuat program. Untuk referensi dari materi tersebut yaitu terdapat pada layar. Selanjutnya yaitu terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.